Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Muhammad Eka, Muhammad Umar, dan Nurdiana Felawati akan membahas mengenai asesmen klinis. Yang pertama yaitu asesmen klinis. Asesmen adalah proses mengumpulkan informasi yang biasanya digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dikomunikasikan kepada pihak-pihak terkait oleh asesor. Tujuan asesmen klinis ada 3 macam. Yang pertama, klasifikasi diagnostik. Maksud dari klasifikasi atau penegakan diagnostik yang tepat antara lain: yang pertama, untuk menentukan jenis treatment yang tepat. Suatu treatment sangat bergantung pada bagaimana pemahaman klinis terhadap kondisi klien, termasuk jenis gangguannya. Lalu, untuk keperluan penelitian tentang berbagai penyebab suatu gangguan sangat bergantung kepada validitas dan reliabilitas diagnostik yang ditegakkan. Lalu yang ketiga, memungkinkan klinis untuk mendiskusikan gangguan dengan cara efektif bersama profesional yang lain. Tujuan dari asesmen klinis yang kedua yakni deskripsi. Para klinis beranggapan bahwa untuk memahami konten dari perilaku klien secara utuh, maka harus mempertimbangkan juga tentang konteks sosial, budaya, dan fisik klien. Hal itu menyebabkan asesmen diharapkan dapat mendeskripsikan kepribadian seseorang secara lebih utuh dengan melihat pada personification dalam fungsinya sebagai sarana untuk melakukan deskripsi terhadap kepribadian seseorang secara utuh. Di dalam asesmen harus terdapat antara lain motivasi klien, fungsi intrapsikis, respon terhadap tes, pengalaman subjektif, pola interaksi, kebutuhan atau needs, dan perilaku. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif tersebut memudahkan klinis untuk mengukur perilaku pra-treatment, merencanakan jenis treatment, dan mengevaluasi perubahan perilaku pasca treatment. Tujuan dari asesmen klinis yang ketiga yakni prediksi. Tujuan asesmen yang ketiga adalah untuk memprediksi perilaku seseorang, misalnya klinis di mata oleh perusahaan, kantor pemerintahan, atau militer, untuk menyeleksi seseorang yang tepat bagi suatu posisi kerja tertentu. Dalam kasus tersebut, klinis akan melakukan asesmen dengan mengumpulkan dan menguji data deskriptif yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk melakukan prediksi dan seleksi. Klinisi kadang dihadapkan pada situasi yang memprediksi hal-hal yang berbahaya, misalnya pertanyaan seperti apakah si A akan bunuh diri? Apakah si B tidak akan menyakiti orang lain setelah keluar dari rumah sakit? Pada saat itu, klinis harus menentukan jawaban, ya atau tidak. Prediksi klinis tentang berbahaya atau tidak berbahaya dapat dievaluasi dengan 4 kemungkinan jawaban. Yang pertama yakni true positif. Jika prediksi klinisi berbahaya dan ternyata klien menunjukkan perilaku berbahaya. Yang kedua yaitu true negatif. Jika prediksi klinis tidak berbahaya dan ternyata klien menunjukkan perilaku yang tidak berbahaya. Kemudian yang ketiga, false negatif. Jika prediksi klinisi tidak berbahaya tetapi klien menunjukkan perilaku berbahaya. Lalu yang terakhir yakni false positif. Jika prediksi klinisi berbahaya tetapi klien menunjukkan perilaku yang tidak berbahaya. Materi yang terakhir yaitu proses asesmen klinis. Ini dari asesmen klinis yaitu suatu proses pengumpulan data yang akan digunakan untuk mengenali dan menyelesaikan masalah supaya lebih efektif. Dalam proses asesmen klinis terdapat langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan data. Perencanaan data memiliki prosedur pengumpulan data yang dimulai dengan pertanyaan apa yang ingin kita ketahui. Penekanan data asesmen disesuaikan dengan teori yang akan digunakan, dan teori-teori yang akan digunakan yaitu yang pertama psikodinamika. Psikodinamika lebih memfokuskan pada pertanyaan seputar motif bawah sadar, fungsi ego, perkembangan pada awal 5 tahun kehidupan pertama, dan berbagai macam differentiation. Yang kedua yaitu
cognitive behavior yang memfokuskan pada skill pola berpikir yang biasa digunakan. Yang ketiga yaitu teori fenomenologi yang cenderung mengikuti outline assessment. Tingkatan asesmen dan data yang berkaitan yaitu asesmen terhadap somatis, fisik, demografis, overt behavior, kognitif, emosi, dan lingkungan. Proses asesmen klinis yang kedua yaitu mengumpulkan data. Dimulai dengan pertanyaan bagaimana kita bisa mencari tahu tentang hal itu. Untuk mendapatkan data tersebut terdapat 4 macam cara, yaitu yang pertama dengan interview atau wawancara. Interview merupakan dasar dari asesmen, dan interview dalam prosesnya memiliki sumber yang sangat luas. Yang kedua yaitu psikotes. Seperti interview, psikotes juga memberikan sampel perilaku individu. Hanya saja dalam tes stimulus yang direspon klien lebih terstandarisasikan daripada interview. Yang ketiga yaitu dengan cara observasi. Tujuan observasi adalah untuk mengetahui lebih jauh di luar apa yang dikatakan oleh klien. Cara yang keempat yaitu live record yang dilakukan melalui data-data yang dimiliki seorang, baik berupa ijazah sekolah, arsip pekerjaan, catatan medis, tabungan, buku harian, surat, album foto, catatan kepolisian, penghargaan, dan lain sebagainya. Proses asesmen selanjutnya yaitu menggunakan informasi asesmen. Menggunakan informasi asesmen sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengaruh di seputar fase asesmen yang meliputi setting di mana klinisi kerja. Yang kedua orientasi teoritis klinis atau pendekatan teori. Yang ketiga siapa yang akan menggunakan laporan psikologis. Yang keempat faktor situasional praktis atau waktu untuk konsultasi atau tidak. Yang kelima yaitu biaya mempengaruhi layanan. Selanjutnya, memaknai interpretasi klinis dan formulasi klinis. Setelah semua informasi tentang klien terkumpul, maka langkah berikutnya apa sampai terbentuk kesepakatan tentang working image. Selanjutnya yaitu proses pertimbangan. Yang harus menjadi pertimbangan yaitu yang pertama relevansi informasi atau dalam asesmen dan formulasi klinis penting atau tidak info dari klien tergantung dari pendekatan klinisi. Yang kedua yaitu penyimpangan dari norma. Yang ketiga prominensi atau apa yang menonjol dari klien. Yang keempat yaitu konfirmasi multisumber. Proses asesmen yang keempat yaitu mengkomunikasikan temuan. Semua temuan harus dilaporkan. Cara menulis laporan, yaitu sesuai dengan tujuan. Yang kedua, diorganisasikan dengan baik, jelas, dan mudah dipahami. Yang ketiga, realistis dan kritis untuk menyebutkan kebutuhan sekarang atau masa depan klien. Yang keempat, bijak dan kreatif dalam memberikan solusi. Yang kelima, pendapat atau hipotesis disertai pendukung. Yang proses asesmen yang kelima yaitu kontes laporan. Dalam konteks laporan harus mencerminkan orientasi umum asesmen, formulasi klinis, dan pendekatan teoritis. Selain itu, rangkuman asesmen klinis yang dilaksanakan klien. Yang ketiga, mengarahkan proses-proses formulasi klinis atau saran dan diskusi tentang kemungkinan yang akan diperoleh.